Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah azza wa jal dengan senantiasa menjaga tauhid dan ikhlas dalam beramal. Bersyukur kepada Allah azza wa jal dan mengikuti sunnah dan petunjuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersyukur kepada Allah azza wa jal adalah sebab kenikmatan hidup dan kebahagiaannya dunia akhirat. Kebahagiaan dan kenikmatan hidup hanya diraih dengan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana penjelasan para ulama dari ayat Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, qayyidu ni'mallahi bisyukur. Jagalah nikmat Allah sampai kita bertemu Allah Jalla wa'ala dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala memeluk agama Islam, beriman dan mengikuti sunnah. Semua itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi manusia yang tidak memeluk agama Islam, manusia yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan rukun iman yang lain, dan muslim yang tidak mengikuti sunnah, dia belum bersyukur pada Allah. Seberapa jauh jaraknya dari sunnah, seberapa jauh jaraknya dari sunnah, maka sebesar itulah kekuatan syukurnya kepada Allah. Semakin dekat seorang muslim dari Islam, dari sunnah, maka semakin besar rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Mengapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang tua sampai yang muda, dari laki-laki sampai wanita, semuanya dikatakan oleh Allah, kuntum khair ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kata ulama, yang pertama kali dinyatakan sebagai umat Nabi terbaik adalah sahabat Rasulullah SAW. Mengapa mereka menjadi umat terbaik? Karena mereka adalah umat yang paling bersyukur kepada Allah. Mengapa mereka adalah umat Nabi yang paling bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala? Karena mereka adalah orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah. Jadi sunnah itu jembatan syukur. Jangan tinggalkan sunnah hingga ajal menjemput kita. Semoga Allah Jalla wa'ala meneguhkan hati kita semua di atas sunnah hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Jalla wa'ala wafatkan kita semua di atas sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah absyir bil khair. Orang yang meninggalnya di atas sunnah, InsyaAllah
dia wafat husnul khatimah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang cinta Allah dan cinta kepada Allah, maka tidak bisa bicara dengan kata-kata, tapi yang berbicara adalah hati. Bahkan seorang yang sudah merasakan cinta Allah dan cinta kepada Allah, dia sulit mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Dia sulit menggambarkan cintanya Allah kepadanya dengan kata-kata. Wallahi ikhwatal iman, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, a'zamul ladzah, nikmat terbesar dunia, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala dengan cinta yang sejati. Dan itu yang dimaksud dengan dzikir. Makanya kata Ibnu Qayyim, lihat kata Allah, sebagaimana dunia, nikmat dunia terbesar adalah cinta Allah dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kenikmatannya sampai masuk ke dalam sanubari. Kenikmatan cinta Allah itu sampai ke dalam hati dan sangat memberi kesan indah. Apakah harta itu nikmat? Dia nikmat tapi semu. Tapi harta itu membawa nikmat yang sungguhnya ketika harta menjadi media, menjadi sarana ibadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih li rajulis salih. Betapa nikmatnya harta itu ketika berada di tangan orang soleh. Kenapa harta menjadi nikmat dan rasa nikmatnya sampai ke dalam hati? Ketika harta kita gunakan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Anak, apakah dia nikmat? Nikmat, tapi tidak sampai ke dalam hati. Tapi bisa jadi anak itu menyiksa diri kita, menyengsarakan batin kita. Kapan? Ketika tidak ada kata soleh pada anak kita. Siapakah anak soleh? Kata ulama, anak soleh itu adalah anak yang takut dan cinta kepada Allah. Itu anak soleh. Kenikmatannya ya Allah, tiada yang lebih membahagiakan orang tua daripada anak yang soleh. Makanya coba dari Nabi alaihissalam, ketika Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata amal illa min thalath. Kalau manusia meninggal maka dia tidak bisa menambah pahala, karena dengan berhentinya umur maka berhenti pula kesempatan untuk menambah pahala. Kecuali melalui 3 jalan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Lihat, awaladin soleh. Jadi anak soleh itu kemanfaatannya bukan dirasakan oleh orang tua di dunia, sampai ke akhirat, para jamaah sekalian. Kenapa dia bermanfaat bagi orang tuanya, membahagiakan orang tuanya dunia dan akhirat? Karena ini adalah anak yang cinta Allah, cinta Allah Jalla wa'ala. Pasangan hidup. Lihat Nabi alaihissalam, apakah istri yang cantik itu nikmat? Nikmatnya sedikit. Tapi Nabi alaihissalam bersabda, dunia itu nikmat, tapi kenikmatan terbesar dunia wanita solehah. Kenapa? Karena kesan di hatinya lebih besar. Apakah wanita cantik itu melebihi keindahannya gunung, pemandangan gunung, pemandangan yang indah di alam? Bisa jadi alam itu lebih indah. Pegunungan, lautan, samudra, sunrise, sunset, bukit, semua yang Allah ciptakan dalam keadaan indah bisa jadi lebih indah daripada wanita. Tapi kenapa Nabi alaihissalam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'il mar'ah salihah? Dunia itu indah,
Tapi yang paling indah di dunia adalah istri wanita salihah. Karena wanita salihah bukan hanya mengandalkan kecantikan lahiriah, tapi juga mengandalkan kecantikan batin dengan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalau kita berbicara cinta kepada Allah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala adalah hal yang paling nikmat di dunia. Tidak ada yang melebihi cinta kepada Allah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat. Tegakkanlah salat untuk berzikir. Apa makna zikir? Tegakkanlah salat untuk mengobati rasa rindumu kepadaku. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa meluapkan rasa rindunya kepada Allah melalui salat. Makanya salat adalah amal yang paling Allah cintai, sehingga Allah tidak rela memberikan syariat salat di bumi yang tempat hina ini. Itu hikmahnya kata ulama, kenapa Allah Jalla wa'ala mengamanahkan syariat salat kepada Nabi alaihissalam di malam terbaik, didampingi malaikat terbaik, di tempat yang terbaik, tidak didampingi oleh siapapun, yang ada manusia terbaik di hadapan Allah Jalla wa'ala, langsung menerima syariat salat, yaitu di tempat yang Jibril pun tidak diizinkan untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di langit? Kenapa tidak di bumi? Karena bumi bagi Allah hina. Hanya salat yang Allah berikan syariatnya di langit. Karena salat adalah bukti cinta Allah atau bukti cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah, kalau kita membahas tentang bagaimana cara mencari cinta Allah, saya pun sulit membahasnya, sulit mengungkapkannya, karena ini sesuatu yang terkait dengan emosi. Mencari cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Para jamaah sekalian, puncak kenikmatan dunia adalah cinta kepada Allah, sebagaimana puncak kenikmatan akhirat bukan surga. Puncak kenikmatan akhirat bertemu dengan Allah dan melihat wajahnya subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, lihat, Allah yang selalu menjanjikan surga bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan kenikmatan surga sampai Allah detail, jelaskan secara detail. Di sana ada sungai, di sana ada pohon, ada taman, ada buah, di sana ada ini, ada itu. Tapi ternyata puncak kenikmatan akhirat bukan surga, tapi melihat wajah Allah. Kenapa melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan akhirat? Karena kita hidup untuk mencintai Allah. Selama kita berada di dunia, kita rindu Allah. Tidak ada yang paling nikmat kecuali bertemu dengan kekasih, itu Allah Jalla wa'ala. Wa habibu hanidu abada li awali manzil. Seorang hamba yang cinta Allah, rasa rindunya tidak bisa disembunyikan. Rasa rindu tidak bisa dihilangkan. Rasa rindunya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya para jemaah, salah satu sifat penghuni surga, dia selalu rindu salat. Para ulama menyebutkan salah satu sifat penghuni surga, dia selalu rindu salat. Lihat Nabi alaihissalam, dia selalu berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, kalau sudah tiba waktu salatku, segera kumandangkan azan. Karena aku sudah rindu kepada Allah. Aku sudah rindu kepada Allah. Tenangkan hatiku dengan salat. Ayolah Bilal, segera. Biar hatiku ini semakin tenang, biar hatiku semakin tentram dengan salat. Para jemaah, kita hidup untuk mencintai dan mentaati Allah.
Makanya yang pertama kali ketika kita bertemu Allah, Allah tanya bukti cinta kepada Allah. Lihat, pertama kali Allah bertemu dengan kita, yang pertama Allah tanya apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali Allah tanya dari kita selama berada di dunia, apa yang sudah kita lakukan dengan usia yang Allah beri. Allah pertama kali tanya tentang bukti cinta kita kepada Allah, yaitu apa? Salat. Dan salat adalah kunci dimudahkannya hisab kita terhadap amal-amal yang lain. Apa kata Nabi alaihissalam? Fa in saluhat aflaha wa najah. Kalau salatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Hisabnya terhadap zakat, puasa, haji, dan amal yang lain Allah mudahkan. Kuncinya di salat. Coba merenung, kenapa yang pertama kali ditanya oleh Allah salat? Kenapa Allah tidak tanya zakat? Kenapa Allah tidak tanya Ramadan? Kenapa Allah tidak tanya haji? Mengapa Allah tidak tanya amal-amal jihad? Jihad loh yang menyebabkan hilangnya nyawa. Tapi pertama Allah tanya salat. Karena salat adalah bukti terbesar cinta seorang hamba kepada Allah, itu salat. Perjamaah, apakah kita harus mencari cinta Allah? Atau cinta Allah itu tumbuh secara alami? Allahu Jalla wa Ala, Allahu Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kita ketika cinta kepada Allah itu adalah nikmat terbesar, sehingga apa yang Allah berikan harus menjadi sarana dan media, menjadi sebab rasa cinta kita semakin membaik, rasa cinta kita kepada Allah semakin besar. Gak boleh kita punya anak malah luntur rasa cinta kita kepada Allah. Gak boleh kita menikah dengan laki-laki tajir tapi membuat kita lemah, iman kita lemah, amal kita lemah. Makanya Allah menyebut, mengkategorikan, mengistilahkan apapun yang ada di sekitar kita, menambah, ya, melemahkan rasa cinta kepada Allah, menurunkan, mematahkan semangat kita untuk membuktikan cinta kepada Allah, disebut dengan fitnah. Perhatikan kata fitnah di Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mengatakan yang paling melemahkan rasa cinta kita kepada Allah dan semangat kita membuktikan cinta, dua, harta dan anak. Harta dan anak. Apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Apa kata mufassir? Fitnah maknanya kullu ma yulhi an dzikrillahi wa ta'ati, segala hal yang melemahkan rasa cinta kepada Allah Jalla wa Ala dan melemahkan semangat untuk membuktikan cinta kepada Allah. Yang melemahkan rasa cinta namanya syubhat, dan yang melemahkan semangat membuktikan cinta namanya syahwat. Makanya kata Ibnu Qayyim, penyakit hati itu oleh karena dua, syubhat dan syahwat. Lihat para jemaah, lihat surah Al-Fatihah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mengidentikan kenikmatan kepada siapa yang berjalan di atas siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan lurus ini adalah jalan yang membawa kepada kenikmatan. Apa kenikmatan di situ? Jalan Allah. Di mana kita berada di atas jalan yang lurus, yaitu ilmu dan amal soleh. Ilmu yang membuat kita mengenal dan mencintai Allah. Amal saleh yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala.
Siapa yang kehilangan kenikmatan di dunia? Al-maghdub wad-dhalin. Siapa al-maghdub? Yang tidak beramal soleh, tapi punya ilmu. Walad-dhalin. Siapa mereka? Al-maghdub Yahudi, karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Walad-dhalin. Siapa al-dhalin? Nasrani. Mereka tidak punya ilmu tapi semangat beramal. Mereka dua kelompok yang kehilangan kenikmatan, kehilangan kebahagiaan, karena mereka tidak punya rasa cinta dan semangat untuk membuktikan cinta. Rasa cinta kepada Allah namanya tauhid. Namanya tauhid. Lawan dari cinta kepada Allah namanya syirik. Apa sebab orang berbuat syirik? Karena cinta kepada dunia secara berlebihan. Apa yang menyebabkan seorang cinta kepada Allah? Karena dia mengenal Allah melalui Asmaul Husna, melalui sifatnya yang maha tinggi, lalu dihayati di mana dan diamalkan. Dihayati dan diamalkan. Makanya kata ulama, puncak ilmu adalah ilmu tentang Allah. A'zamul ulum fid din ilmu anillah. Puncak ilmu agama, ilmu yang paling mulia dalam agama adalah ilmu tauhid. Makanya Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid agar mereka mengenal dan mencintai Allah Jalla wa'ala. Makanya para ulama ketika membahas tentang ibadah, apa itu ibadah? Ibadah itu cinta dan taat kepada Allah, itu ibadah. Qala ba'dus salaf, berkata ulama salaf, ketika ditanya tentang ibadah, al-ibadatu hiya ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Ibadah itu kata ulama salaf adalah cinta dan taat kepada Allah. Cinta dengan tauhid, taat dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Cinta dengan tauhid, la ilaha illallah. Taat dengan mengikuti Rasul sebagai pengamalan terhadap Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menambah rasa cinta kepada Allah. Jadi jangan pernah kita mencari cinta Allah dengan mengaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah. Jangan pernah kita ingin mendapatkan cinta Allah dengan mengklaim sebagai orang soleh, mengklaim sebagai begini. Tidak bisa. Kullun yadda'i wasl Laila wal Laila la tuqri dzalik. Semua laki-laki menganggap bahwa dia akan diterima lamarannya oleh seorang janda kembang namanya Laila, tetapi Laila tidak pernah mengatakan saya pernah menerima satupun, saya tidak pernah menerima satupun lamaran laki-laki. Tapi laki-laki semua pada saya udah diterima lamaran saya. Itu istilah atau suatu syair yang mengkritik orang-orang yang mudah mengklaim. Lalu apa intinya? Intinya adalah cari cinta Allah Jalla wa'ala dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, kalau Anda ingin mencari cinta Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Karena tidak mungkin ada kekuatan cinta, ada rasa cinta di dalam dada, di dalam hati seorang muslim kalau hidupnya, agamanya jauh dari cinta, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengkorelasikan, menghubungkan antara cinta Allah dengan mengikuti sunnah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta Allah, ikutin Nabi. Makanya kata Ibnu Qayyim, sebetulnya benih cinta itu akan semakin tumbuh dengan baik dan subur ketika benih itu disiram dengan sunnah. Kenapa kok kita susah cinta Allah? Kenapa kok kita susah rindu kepada Allah? Kenapa kok kita susah menikmati ibadah? Kenapa sih? Kenapa kita susah menikmati sholat? Kenapa kok kita gak pernah menangis? Di saat kita membaca Quran, di saat kita berdoa, bermunajat, kenapa kok kita tidak pernah? Kenapa kok kita susah ingat mati? Yang ada di pikiran kita hanya dunia, yang ada di benak hati kita hanya dunia. Padahal dunia gak ada habisnya. Kenapa para jemaah? Karena hidup kita jauh dari sunnah. Wahai ikhwatal iman, para jamaah, Allah Jalla wa'ala
memerintahkan kita mengikuti sunnah, karena sunnah Nabi alaihissalam akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan membuatnya jatuh cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kata Nabi dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, ketika semua orang sudah sibuk dengan fitnah dunia, sudah terfitnah oleh banyak fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah harta, fitnah anak, gimana ya Rasulullah? Mereka sudah banyak yang menyimpang. Lihat, lalu mereka Irbad bin Sariyah bertanya, ya Rasulullah, lalu apa solusinya? Bagaimana kami selamat dari fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah pangkat? Sekarang saja dipertontonkan kita sekarang dengan politik yang sekarang. Ngeri para jemaah. Allahul musta'an. Berarti bisa kita simpulkan politik bukan media dakwah. Nggak benar orang berdakwah melalui politik, nggak bisa. Saya kritik partai-partai dakwah itu. Anda tidak bisa berdakwah melalui politik. Politik itu kepentingan. Politik itu bagi-bagi jabatan. Politik itu kalkulasi. Kalkulasi, berapa saya dapat? Apa yang saya dapat? Kalkulasi dagang yang mereka terapkan. Nggak ada urusan dakwah. Ya khotal iman. Dakwah itu ngajak orang kembali kepada Allah dan tauhid. Kita sedih para jemaah. Nggak ada lagi pertimbangan orang baik berhak jadi pemimpin. Orang begini, nggak ada lagi yang ada kepentingan. Jadi kita bilang, sudahlah kembali kepada sunnah. Sekarang di zaman sudah syarat dengan kerusakan, kebohongan, bohong mereka atas nama rakyat. Kita katakan, berarti yang sungguhnya, yang sekarang yang tepat solusinya kembali kepada sunnah Rasulullah. Apa kata Nabi alaihissalam? Lihat. Wahai Rasulullah, ketika dunia sudah banyak sekali perpecahan, kerusakan, penyimpangan, lalu apa solusinya? Apa yang membuat kami bisa selamat dari semua fitnah itu? Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau kalian mendapati zaman seperti itu kenyataannya, maka aku pesan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Nah, pertanyaannya, kenapa di saat banyak orang terfitnah, ya kan? Banyak orang yang bohong, pengkhianat, gak ada yang beres semua. Geram kita. Solehnya gimmick. Boleh dong saya marah-marah di sini? Ayo mari kita bersama-sama marah dengan kebohongan dan gimmick yang ada sekarang. Gak percaya kita dengan partai-partai sekarang ini. Bohong. Kita gak percaya sama tokoh-tokoh agama. Bohong semua. Siapa yang dekat dari kejujuran? Yang dekat dengan sunnah? Bukan pribadi. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah pasti dia jujur. Para jamaah sekalian, maaf ibu, saya tidak sedang kampanye. Jadi jangan jadi kompor. Tenang. Saya hanya menyampaikan yang perlu saya sampaikan. Karena materi kita mencari cinta Allah. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Nabi aja bilang, kalau keadaannya seperti itu, semrawut seperti itu, maka solusinya satu, berpegang teguh dengan sunnah. Ya, ini lagi di komen lagi. Ingat, kita membahas tentang cinta Allah. Contoh-contoh yang saya berikan, arahnya ke cinta, tidak ke politik. Kita tidak boleh melakukan politik praktis, nggak boleh. Pengajian isinya qala Allah qala Rasul, nggak ada politik. Ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa Nabi sampai memberikan solusi dan beliau menyampaikan dengan wahyu bahwa di saat keadaan semuanya tidak jelas, semuanya abu-abu,
Maka solusinya adalah kembali kepada sunnah. Kenapa? Nabi hanya memberikan solusi ar-ruju' ila sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan kata Nabi, di saat itu kamu jangan main-main, jangan setengah-setengah, gitu. Jangan setengah-setengah. Contohnya apa? Kadang ngaji di majelis sunnah, kadang ngaji di majelis ustaz yang lain. Itu setengah-setengah tuh. Kadang baca buku yang sunnah, kadang baca buku-buku yang banyak syubhatnya. Kadang ini, jadi tidak boleh kita. Sekarang harus fokus pada sunnah. Ingat, umur kita pendek. Kita tinggal nunggu antrian kok. Kapan antriannya? Para jemaah, makanya kata ulama, kenapa ajal disembunyikan? Kenapa Allah tidak beritahu ajal kecuali hanya kepada Nabi? Kenapa ajal manusia hanya Nabi yang Allah beritahu? Karena Nabi itu kekasih Allah. Tapi selain Nabi alaihissalam, ajalnya dirahasiakan karena cinta itu rahasia. Allah ingin kita diambil dadakan, mendadak. Kalau bahasa kampungnya surprise namanya. Itu bahasa kampung. Kejutan. Makanya ajal itu bersifat rahasia. Kesannya bagaimana? Memberi sesuatu yang baik tapi secara mendadak atau dia terencana? Mana yang lebih berkesan? Memberi hadiah kepada orang yang kita sayangi dengan cara memberikan kejutan atau memberitahu? Mana yang lebih berkesan? Memberitahu atau memberi kejutan? Itulah sebabnya mengapa ajal Allah rahasiakan. Bisa dipahami? Makanya kita tidak boleh mengatur Allah, ya Allah saya ingin panjang umur. Tidak. Minta kepada Allah panjang umur dalam ketaatan. Tidak boleh kita hanya minta panjang umur saja. Ya Allah panjang umurku dalam ketaatan. Itu kalau minta panjang umur. Para jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi wassalam memberikan satu solusi, kembali kamu kepada sunnah. Karena tidak ada solusi dari fitnah yang begitu dahsyat pada akhir zaman ini kecuali sunnah. Karena yang mampu menjaga hati dari fitnah dunia, dari fitnah syahwat, kecuali apa? Kecuali sunnah. Habib, banyak wanita dilecehkan oleh Habib. Kiai, ada seorang kiai berafiliasi ke partai politik, partai dakwah, istrinya digebugin. Allah Ustaz. Kiai, pengasuh pondok pesantren melecehkan santriwati. Satu persatu kasus muncul. Itu semua apa? Karena mereka jauh dari sunnah. Gak ada orang yang jujur dengan kebaikan kecuali berpegang dengan sunnah. Kenapa? Baik itu titik tolaknya hati. Hati yang baik, hati yang cinta Allah. Yang membuat orang cinta Allah itu sunnah. Bukan lulusan Madinah, bukan dokter lulusan Ummul Qura, bukan. Sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menyuruh kita berjuang mencari cinta Allah. Jadi cinta Allah itu tidak tumbuh secara natural, tapi dicari dulu. Kita harus berusaha, berjuang, berkorban mencari cinta Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan beri mereka petunjuk. Dan sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Syekh Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Wa 'ala anna man ahsana fima awara bihi, a'anahu Allah wa yassara lahu asbabal hidayah." Siapa yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Sesuatu yang Allah cintai. Siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah cintai, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan jalan kepada kebaikan, kepada ketaatan. Makanya para jemaah sekalian, coba perhatikan, apa itu hakikat jihad? Jihad itu bukan jihad dengan mengangkat senjata. Itu puncak jihad. Jihad itu dalam Islam ada dua. Perhatikan, jihad itu dalam Islam ada dua.
Lihat dalam soal hadits, Allah menyebutkan dua macam jihad. Pertama, jihad dengan ilmu, dan ini jihad yang paling mulia. Cari sendiri, Bu. Maunya cari. Pokoknya di situ ada kata besi. Ada kata ada kata burhan, ada kata besi. Besi itu artinya simbol bahwa berjihad dengan senjata, besi. Ada kata burhan, yaitu ilmu. Ya. Baik, nggak apa-apa. Karena di sini yang hadir kebanyakan usia lanjut, saya bantu. Saya takut kualat. Nggak apa-apa ya, dibantu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, Al-Bayyinat, Al-Hadid ayat 25. Lihat kata Allah Jalla wa Ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Lihat, Allah menyebutkan dua macam jihad. Jihad yang pertama Allah katakan, kami utus para rasul dengan ilmu, bil bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Lalu kami turunkan bersama mereka kitab suci dan timbangan. Artinya parameter keadilan. Untuk apa mereka membawa kitab suci dan membawa parameter keadilan? Untuk menegakkan keadilan di tengah manusia. Lalu Allah yang menyebutkan yang kedua, macam jihad yang kedua. Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Yaitu jihad dengan senjata. Tapi Allah pertama sebutkan jihad dengan ilmu. Baik. Lalu kita simpulkan. Lalu jihad itu apa sih? Perhatikan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Jihad itu mengerahkan semua tenaga dan potensi. Nyimak nggak sih? Nyatet nggak sih? Alhamdulillah. Saya ulangi ya. Jihad itu adalah, kata Syekhul Islam Taimiyah, menggerakkan semua tenaga dan potensi untuk mewujudkan cinta kepada Allah, untuk mewujudkan apa yang Allah cintai, untuk mewujudkan apa yang Allah cintai. Saya ulangi, jihad itu mengerahkan seluruh tenaga dan potensi untuk mewujudkan semua yang Allah cintai dan untuk meninggalkan semua yang Allah benci. Itu jihad. Jadi kalau kita misalnya selama ini saya belum jadi istri yang baik, belum bisa memuliakan suami, lalu ibu berjihad, ya Allah, saya pengen jadi istri yang memuliakan suami, lembut, selalu enak dipandang suami. Selama ini kalau suami pulang saya cemberutin, selama ini kalau suami pulang, kalau saya marah saya pelototin. Saya nggak pengen berubah deh, saya pengen berubah. Karena ciri wanita yang memuliakan 3. Yang pertama, kalau dilihat suami selalu menyenangkan, nggak pernah melotot, nggak pernah cemberut. Ayo jihad, jihad. Wahai kaum wanita, jihad. Setiap dipandang oleh suami selalu menyenangkan. Kemudian apa lagi? Kemudian selalu taat kepada suami, tidak pernah bantah, tidak pernah menjawab. Selama suami tidak menyuruh maksiat. Yang ketiga, istri yang memuliakan yang harus berjihad kalau belum dilakukan. Menjaga aibnya, menjaga anaknya, dan menjaga hartanya. Menjaga anak-anak suami dengan dididik agama, dididik akhlaknya, dijaga akhlaknya, dijaga pergaulannya, membantu meringankan beban dan tugas suami yang berkewajiban mencari nafkah. Itu. Kalau ini belum dilakukan, tolong berjihad. Kalau berupaya terus, tapi susah Ustadz, gimana ya? Habis saya kesel terus sama suami saya. Gengsi saya, masa saya senyum di muka dia? Aduh, kayaknya gimana gitu. Ntar dia pengennya menang sendiri. Gak bisa, Bu. Sabar, jihad. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berupaya untuk melakukan apa yang Allah cintai, berjuang, maka itu namanya jihad. Kita bangun pagi sebelum subuh,
untuk mengerjakan sholat tahajud, untuk mengerjakan witir, untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di waktu sahur. Ini namanya jihad. Ini namanya jihad. Kita punya keluarga yang ribut terus, jadi gara-gara terus, tapi kita sabar menjalin silaturahim dengan mereka. Nggak kita balas keburukan mereka, nggak kita balas kejahatan mereka, tetap sabar sama keluarga yang jahat. Itu jihad. Apa jihad? Mengerahkan semua tenaga dan potensi untuk mewujudkan segala apa yang Allah cintai dan segala apa yang Allah benci. Kita kembali tentang mencari cinta Allah. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pondasi agama Islam. Jadi orang itu dikatakan Islamnya kuat ketika dia cinta Allah. Wahiyya aslu dinil Islam, dia adalah pondasi agama Islam, yaitu cinta Allah. Fabi kamalih yakmul. Jadi sempurnanya agama seorang ketika dia cinta Allah. Wa bidaqsiha yanqusut tauhidul insan. Dengan kurang rasa cintanya kepada Allah, maka lemah agamanya dan lemah pula tauhidnya. Jadi tauhid itu tolak ukurnya cinta Allah. Bisa dipahami? Jadi tolak ukur orang itu agamanya kuat, cinta Allah. Bukan infak. Itu bukti cinta, itu pun kalau ikhlas. Jadi pondasi agama Islam itu cinta Allah. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semakin kuat rasa cintanya kepada Allah, maka semakin kuat agamanya. Tapi semakin lemah rasa cintanya kepada Allah, maka semakin lemah agamanya, demikian pula tauhidnya. Lihat surah Al-Baqarah 165. Bahwa tolak ukur kekuatan agama Islam dilihat dari sisi cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah sekutu, dengan di mana mereka mencintai sekutu Allah seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman, apa kata Allah? Adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Apa kata Nabi alaihissalam? Ada 3 hal. Ada 3 perangai kalau ada pada diri kita, maka kita merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan keindahan hidup, keberkahan hidup, dan manisnya iman. Kapan kita merasakan keberkahan hidup, keteduhan hati, manisnya iman? Ketika kita memiliki 3 perangai. Perhatikan, perangai pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahba ilaih mimma siwahuma, di mana Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun. Jadi membuat hidup ini berkah, hati bahagia, ya kan? Semuanya indah dengan segala keterbatasan dan perbedaan nasib akan terasa indah, kesannya indah. Pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Ketika kita mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai suami, mencintai istri, mencintai siapapun yang kita cintai, semua cinta kita kepada mereka karena perintah Allah. Itu kenikmatan yang ada di dada. Saya cinta anak bukan karena anak saya buah hati saya. Saya cinta anak karena mereka wajib saya cintai karena perintah Allah. Saya menyayangi orang tua bukan karena kebaikan mereka dan jasa mereka. Saya menyayangi orang tua saya, memuliakan mereka bukan karena mereka adalah orang-orang yang baik, tapi karena perintah Allah. Saya muliakan suami bukan karena kebaikannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kemapanannya. Saya mencintai suami, memuliakan suami karena perintah. Itu cara untuk mendapatkan manisnya iman. Lihat, mencintai suami karena Allah, karena perintah Allah. Yang ketiga, wa ayyakra ayyuda fil kufur ba'da id anqadahu Allahu min kama yakra ayyudafa finnar.
dia benci semua yang Allah benci. Dia benci maksiat. Seperti ia benci akan dilempar ke api neraka. Dia cinta semua yang Allah cintai. Dia benci semua yang Allah benci. Benci maksiat, benci kufur, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Seperti dia benci akan dilempar ke api neraka. Lalu apa perjuangan kita untuk menemukan cinta Allah? Ibnu Qayyim mengatakan, ada 10 perjuangan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan dan menemukan cinta Allah. Beliau sebutkan dalam kitab Raudhul Muhibbin. Raudhul Muhibbin. Makanya kata beliau, kalau kita ingin berjuang menemukan cinta Allah, jangan hanya ngaku-ngaku. Makanya beliau berkata, sering beliau mengutip perkataan beliau, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan bagaimana kita cinta Allah. Kalau cinta Allah saja, itu bisa saja ngaku-ngaku. Tapi yang penting bagaimana Allah mencintai kita. Itu yang penting kata beliau. Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang penting kalau kita ingin mendapatkan, menemukan cinta Allah, jangan, yang penting kan saya sudah cinta Allah. Nggak cukup. Walakinna sya'na tuhab. Pikiran kita, hati kita, semuanya berpikir, bagaimana ya caranya Allah mencintai saya. Nah, kalau kita sudah memikirkan itu, maka kita siap berjuang, siap berkorban. Nggak main-main. Serius kita mendapatkan dan menemukan cinta Allah Jalla wa'ala. Bagaimana caranya kata beliau? Kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus serius. Tidak boleh main-main. Bagaimana caranya? Allah mencintai kita, mengikuti syariatnya. Ittaba'ta habibahu dhahira batina. Kita harus menjalankan Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi alaihissalam secara total, yang namanya kafah. Ikuti syariat Islam, karena Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi alaihissalam, tidak kurang tidak lebih. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti bahwa kita serius mendapatkan dan menemukan cinta Allah. Ittaba'ta habibana atau innattabi'u habibana dhahir batina, di mana kita mengikuti aturan Allah secara total lahir batin, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, saddaqtahu khabara. Kita percaya semua informasi dari Allah. Kita percaya semua informasi dari Rasulullah SAW. Nggak ada yang katanya logis, nggak logis. Pokoknya nggak masuk logika, nggak masuk akal, saya percaya. Karena kita mainkan peranan iman, bukan akal. Kalau kata Nabi alaihissalam bahwa surga begini, saya percaya. Kalau kata Nabi neraka seperti ini, saya percaya. Kalau kata Nabi alaihissalam Allah Jalla wa'ala memiliki mata, saya percaya. Kalau kata Nabi alaihissalam, kata Allah Jalla wa'ala Allah memiliki kaki, saya percaya. Karena kita terhadap khobar yang kita mainkan bukan akal, tapi iman. Itu cara, ya. Cara untuk mendapatkan cintanya Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa lagi? Wa ajabta da'watahu. Di mana kita ikuti dakwah Rasul. Bukan dakwah Syiah, bukan dakwah Sufi, bukan dakwah Asy'ari, tapi dakwah sunnah. Jangan musuhi dakwah sunnah. Bagaimana Anda mau mendapatkan cinta Allah, Anda musuhi dakwahnya Allah? Itu dakwah Allah itu. Dakwah sunnah, dakwahnya Allah. Apa sih dakwah sunnah? Bukan dakwahnya Syekh Muhammad Al-Wahhab yang dijuluki dengan dakwah Wahabi, dakwah aliran sesat, dakwah ilah. Syekh Muhammad Al-Wahhab tidak pernah berdakwah kepada kelompoknya. Beliau hanya ingin mengembalikan kaum muslimin kepada dakwah tauhid. Apa itu dakwah sunnah? Dakwah yang mengajak manusia kembali kepada tauhid dan sunnah. Itu dakwah sunnah. Apa itu dakwah sunnah? Dakwah yang mengajak manusia kembali kepada tauhid dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian apa lagi? Supaya kita mendapatkan, menemukan cinta Allah, athar tahu ta'ah, di mana kita lebih mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Kepentingan agama di atas kepentingan pribadi. Ridha Allah di atas ridha orang tua, ridha suami, ridha anak, ridha siapapun. Inilah orang yang berjuang menemukan cinta Allah.
Wa fanaita an hukmi ghairihi bi hukmi. Tetap menjunjung tinggi hukum Allah di atas hukum manusia. Wa an mahabbati ghairihi minal khalq. Nggak ada yang lebih dicintai daripada Allah. Ini cara berjuang secara umum, kata Ibnu Qayyim. Secara khusus berikut. Pertama, untuk menemukan cinta Allah Jalla wa'ala, yang pertama, membaca Quran. Banyak membaca Quran dengan tadabbur dan memahami maknanya. Jangan hanya baca, jangan hanya bisa baca. Target kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan memahami maknanya. Karena itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Ingat, Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dipahami maknanya. Dalilnya surah Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran untuk dipahami maknanya. Kenapa untuk dipahami maknanya, bukan untuk dibaca saja? Karena orang yang paham Al-Quran dekat dari amal. Orang yang paham Al-Quran dengan benar dekat dari amal soleh. Yang kedua, menemukan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dimulai dari sholat sunnah, terutama sholat rawatib muakkadah dan sholat non rawatib muakkadah. Itu dulu diutamain. Jaga selama kita diberi kesehatan, selama kita mukim, jaga 12 rakaat rawatib muakkadah. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dan jaga juga, rutinkan non rawatib muakkadah, tahajud, witir, duha. Tahajud yang pertama witir. Kalau bisa ditambah tahajud. Setelah itu duha. Yang paling tinggi witir, kemudian tahajud, kemudian duha. Jaga. Kemudian apalagi? Sedekah. Sebelum memperbanyak, makanya saya kritik kalau ada ibu-ibu rajin puasa sunnah tapi pelit. Dia tidak mengerti hidup ini untuk mendapatkan cinta Allah. Para jamaah, sedekah itu lebih dicintai Allah daripada puasa sunnah. Karena sedekah itu menyempurnakan kekurangan pada zakat. Kedudukan zakat lebih tinggi daripada puasa Ramadan. Makanya zakat peringkatnya di atas puasa Ramadan. Jadi tolong jangan rajin puasa sunnah kalau masih pelit. Kalau nyumbangnya masih 10.000, 5.000, udah jangan puasa sunnah. Saya harus terang-terangan. Kita harus terbuka sama yang hadir di sini. Para jamaah sekalian, setelah kita rajin dan menjaga sholat sunnah, yang kita utamakan dulu apa? Sedekah. Perbanyak sedekah, terutama sedekah Jumat. Terutama sedekah Jumat. Mau tahu tentang utama sedekah Jumat? Sudah tahu belum? Hah? Belum? Baik, kita bahas secara singkat aja ya. Tentang keutamaan sedekah Jumat. Lihat para jemaah sekalian. Pertama, hadis Nabi alaihissalam. Hadis Nabi alaihissalam, kata Nabi, hari terbaik yang matahari terbit di dalamnya ada hari Jumat. Maka di antara yang menunjukkan amal apapun yang dikerjakan hari Jumat, termasuk sedekah, yaitu amal yang dilakukan di hari Jumat. Ini dalil pertama. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya, di mana Ibnu Abbas berkata dari Ka'ab bin Malik, kata Ka'ab bin Malik, sedekah di hari Jumat adalah sedekah yang paling mulia dari sedekah di hari-hari lain. Itu kata Ka'ab bin Malik. Syekhul Islam Taimiyah, lihat, Syekhul Islam Taimiyah setiap Jumat beliau memperbanyak sedekah. Dia punya roti disedekahkan, dia punya makanan disedekahkan. Ya. Dan dia sedekah secara sembunyi-sembunyi. Lalu apa keistimewaan sedekah di hari Jumat dibanding sedekah di hari lain? Kata Ibnu Qayyim, sedekah di hari Jumat memiliki keutamaan di atas sedekah di hari lain. Ya. Seperti sedekah di bulan Ramadan dibanding sedekah di bulan lain.
Lalu Abu Baqa dari Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, dianjurkan memperbanyak sedekah dan berbuat baik pada malam dan hari Jumat. Yang lebih diutamakan di hari Jumat sedekah. Tentu kalau sholat Jumat wajib atas laki-laki. Tapi selain itu, amalan yang berlaku bagi laki dan perempuan sedekah. Sedekah karena sholat Jumat tidak wajib atas wanita. Bahkan ada seorang wanita jago masak di zaman sahabat Rasulullah. Ada sahabat berkata, saya kalau hari Jumat paling senang hari Jumat. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang jago masak. Setiap Jumat dia bagi-bagi makanan kepada kami. Karena kami dapat makanan gratis. Itu sahabat bilang, hari yang paling membuatku bahagia hari Jumat. Karena setelah kami sholat di Masjid Nabawi, kami selalu ke rumah ibu ini. Karena ibu ini selalu membagi-bagi masakan secara gratis. Dikasih makan semua sahabat Rasulullah. Jadi wanita sahabat paham. Jadi para jemaah, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, dahulukan sedekah, bukan puasa. Puasa, Ustadz, maaf, boleh nggak saya, ada ibu-ibu nanya di waktu kajian kemarin, Ustadz, boleh nggak digabung? Digabung apa, Bu? Soal puasa Senin Kemis dan puasa Daud, gimana caranya, Bu? Ibu maruk amat, saya bilang. Puncaknya puasa itu puasa Daud, udah, nggak usah Senin Kemis. Gini, Ustadz, Senin puasa. Niatnya Senin dan Daud. Selasa nggak puasa. Rabu puasa. Lah Kemisnya? Kan Daud. Iya, Kemis puasa lagi. Udah, Bu, jangan sotoy, saya bilang. Puasa itu mengikuti Nabi alaihissalam. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, kalau kamu memang suka puasa, maksimal puasanya puasa Daud. Ya, itu kapan kita merutinkan Daud? Setelah rajin sedekah. Nah, kembali lagi kepada tema kita. Para jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak ibadah sunnah, dimulai dari sholat, kemudian sedekah, kemudian puasa, kemudian baru umroh. Jadi orang yang pelit jangan umroh. Jangan berulang-ulang umrah. Wallahi pahala sedekah lebih besar daripada umrah. Karena yang memberi pahala itu Allah, bukan manusia. Sekarang saya tanya, mana yang lebih Allah cintai, umrah apa sedekah? Mana dalilnya? Dalilnya karena zakat itu penyempurnanya adalah sedekah. Sementara zakat lebih mulia di sisi Allah daripada haji. Dan umroh pelengkap dan penyempurna kekurangan pada haji. Begitu penjelasannya. Baik, kemudian yang ketiga, perjuangan usaha untuk menemukan cinta Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga adalah selalu berzikir kepada Allah di seluruh keadaan, dengan lisan, dengan hati dan amal. Selalu berzikir kepada Allah di semua keadaan hidup. Dengan lisan, dengan hati. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, lebih mengutamakan cinta Allah daripada hawa nafsu. Daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kalau apa yang kita cita-citakan itu haram, maka kita dahulukan cinta Allah. Buat apa saya menginginkan sesuatu tapi Allah nggak suka, tapi Allah benci, yaitu sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus lebih mencintai Allah. Mencintai semua yang Allah cintai, membenci semua yang Allah benci. Yang kelima, perjuangan untuk menemukan cinta Allah Subhanahu wa taala, merenungi, menghayati makna daripada Asmaul Husna. Apa makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus? Karena masing-masing nama Allah memiliki ibadah tersendiri. Ada ibadah pada nama Ar-Rahman, ada ibadah kepada Allah dari nama Ar-Rahim, ada ibadah kepada Allah dari nama Al-Malik, Al-Quddus. Makanya Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka beribadahlah dengannya. Kemudian yang keenam, selalu mengingat kebaikan Allah.
Kita tidak akan pernah menemukan cinta Allah kalau kita gampang melupakan kebaikan Allah. Kalau kita gampang melupakan peranan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi muslim? Bagaimana kita bisa mengenal sunnah? Cobalah flashback, mundur ke belakang. Dulu kita siapa? Apa yang membuat kita berhak menerima hidayah Islam, berhak menerima hidayah iman? Banyak loh orang yang lebih pintar dari kita. Banyak loh orang yang lebih cerdas, lebih kaya, lebih, tapi tidak Allah beri hidayah. Kok kita tidak lebih baik dari mereka? Tapi Allah beri hidayah, apalagi hidayah itu hidayah di atas sunnah Rasulullah. Banyak mengingat kebaikan, banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, untuk menemukan rasa cinta atau mendapatkan cinta Allah Jalla wa ala, cengeng di hadapan Allah. Kita tidak boleh cengeng di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah, orang yang paling mudah meneteskan air mata. Kenapa sahabat adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah dan Allah balas cinta mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang kalau di siang hari tidak pernah cengeng sama makhluk. Tapi mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, paling cengeng di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi, beliau orang yang paling tegar. Beliau adalah orang yang paling pemberani. Tapi kalau sudah sholat tahajud, tidak ada yang bisa membendung air mata beliau. Kalau beliau angkat tangannya, ya Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik wal ladhar, ya Allah, jadikan aku hambamu yang rindu kepadamu, ya Allah. Itu Nabi alaihissalam. Jadikan aku, ya Allah, hamba yang mendapatkan kenikmatan melihat wajahmu, ya Allah. Ya Allah, aku ingin menjadi hamba yang cinta kepadamu, mencintai semua yang kau cintai, ya Allah, mencintai orang-orang yang kau cintai. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubban man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribu ila hubbik. Dan Nabi kalau doa tidak pernah hanya 1-2 tetes yang keluar. Beliau kalau sudah di hadapan Allah bersimpuh, bermunajat, lebih cengeng dari seorang gadis. Syarat untuk menemukan cinta Allah, kita harus cengeng di hadapan Allah. Jangan pernah kita berdoa hanya formalitas, ya Allah ampuni. Kalau diampuni nggak apa-apa, kok banyak duit saya. Sok sekali kita. Ke-8, orang yang ingin menemukan cinta Allah sering berkhalwat dengan Allah, berdua dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Bangun jam 4, bangun setengah 4, walaupun hanya 2 rakaat tahajud, walaupun hanya 1 rakaat witir, sempatkan. Kalaupun tidak mendapatkan tahajud, tidak bisa witir, nggak ada waktunya, minimal doa. Manfaatkan kebersamaan kita yang khusus dan istimewa dengan Allah di sepertiga malam terakhir, khususnya dengan doa. Fi waqtin nuzul ilahi, di saat turunnya Allah ke langit dunia. 9, dekat dengan orang soleh. Kita dekat dengan orang soleh, teman kita orang-orang soleh, suami, istri orang-orang soleh, soleha. Nggak mungkin kita menemukan cinta kalau suami kita dunia melulu, nggak mungkin. Nggak mungkin kita menemukan cinta Allah Jalla wa'ala kalau kita punya istri. Kalau laki-laki ini ketemunya perempuan, ya Allah, kok begini melulu. Bang, kapan punya rumah? Bang, kapan punya emas? Ya 10 kilo aja. Astaghfirullahaladzim. Gak pernah bilang, Mas, kok gak pernah kamu ngajarin saya ngaji, gak pernah kamu ngajarin saya tauhid, gak pernah, yuk kita sama-sama sholat, yuk ingatkan sholat. Gak pernah, dunia melulu, lelah. Dunia itu bikin lelah. Terakhir, apa yang membuat kita tidak menemukan cinta Allah? Karena kita suka bermaksiat. Dengan cara apa kita menemukan cinta Allah? Kata Ibnu Qayyim, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Menjauhi semua maksiat, terutama maksiat hati. Maksiat hati. Kata Ibnu Qayyim, guruku pernah berpesan, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang merusak ibadah? Sombong.
Orang yang sombong dia tidak akan pernah menemukan cinta Allah. Perusak ibadah kepada Allah sombong, karena dia merasa dirinya hebat, dirinya lebih baik. Kemudian apa? Perusak tawakal, wa nasta'in, bangga diri. Bangga orang kaya, bangga cantik, bangga pinter. Na'udzubillah. Hadza min fadli rabbi. Saya bisa. Perusak ibadah apa? Perusak tawakal apa? Sudah, bersihkan hati dari dua ini. Insya Allah kita menemukan cinta. Bersihkan lisan dari maksiat. Apa itu? Ghibah. Kalau wanita suka ghibah, dan juga laki-laki, semuanya. Tapi yang banyak berbuat ghibah ini perempuan. Kalau dia bebas dari ghibah, lisannya nggak pernah ngomongin orang, insya Allah dia menemukan cinta Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian hindari maksiat yang dilakukan dengan perbuatan. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena wallahi meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa zina sama ibu kandung. Meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya daripada dosa riba, daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar dari seluruh maksiat kecuali syirik kepada Allah. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada seluruh dosa besar kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga perbuatan dari maksiat perbuatan, yaitu meninggalkan sholat. Jaga lisan dari maksiat lisan, yaitu ghibah, menghina orang lain juga. Dan jaga hati dari maksiatnya, yaitu sombong dan bangga diri. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat tentang menemukan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ibu yang mau bertanya, silakan. Kita jawab pertanyaan yang pendek-pendek saja ya. Ustadz, membaca Quran untuk memahami makna Al-Quran dengan membaca artinya dalam bahasa Indonesia, setelah membaca Quran dengan bahasa Arab yang tajwid, bolehkah? Pertama, kewajiban kita tergantung kebutuhan. Kalau memang kita akan beramal, maka kewajiban yang paling wajib adalah memahami makna Al-Quran, supaya kita tidak salah dalam mengamalkan Al-Quran. Kalau di hadapan kita adalah amal, maka harus kita memahami dulu makna. Jadi jangan mengamalkan ayat salah, caranya salah. Harus benar dalam mengamalkan ayat. Dari mana kita bisa mengamalkan ayat dengan benar? Caranya dengan memahami tafsirnya, memahami maknanya. Tapi kalau di hadapan kita bukan amal, artinya kita sedang tidak akan beramal, maka kewajiban yang seharusnya yang pertama adalah memperbaiki bacaan kita sesuai dengan hukum tajwid. Hari Rabu setelah zuhur doa mustajab. Apa hadis sahih ada? Naam, ada hadis sahih dari hadis Jabir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Jabir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, hari Rabu ba'da zuhur sampai asar adalah waktu mustajab doa. Di rumah saya ada Al-Quran cetakan lama yang tidak pernah dibaca lagi. Sebaiknya apa? Kalau ada Al-Quran yang sudah robek-robek, sudah dimakan rayap, nggak utuh, maka kata ulama jangan dibuang di tempat sampah. Solusinya adalah dengan dibakar. Karena dibakar itu tidak menghina. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara yang lain, maka itu cenderung menghina Al-Quran. Ya, begitu ya. Jadi cukup dengan dibakar. Karena bakar tidak menghina. Jangan. Itu menghina. Ayat Allah Jalla wa'ala, bakar aja. Kalau bakar tidak dihina, tidak menghina. Dan itu jawaban para ulama. Jadi cara untuk
menghilangkan Al-Quran yang sudah dimakan rayap, tidak utuh, yang sudah lama, sudah lapuk dan sebagainya, jangan ditanam, jangan dibuang di sampah, jangan diapain, kecuali dibakar. Ya, dibakar, taruh misalnya di atas tutup drum misalnya, supaya gampang dibuang tempat sampah. Kalau baranya sudah mati gitu ya, udah habis, sudah padam, taruh di alasin tong penutup tong sampah gitu, taruh, kemudian taruh Al-Quran di situ, siram minyak tanah atau apapun, atau bakar langsung sampai kebakar habis. Tunggu, jangan taruh di tempat sampah, takutnya kebakar tempat sampahnya, sampai betul-betul. Kalau untuk lebih yakin, siram air dikit. Siram air, kalau sudah aman, baru taruh di tempat sampah. Begitu caranya. Saya tidak dikaruniai anak dan saya adopsi anak laki. Apakah saya bisa menikmati solehnya anak yang bukan darah daging? Bisa. Karena anak soleh itu bisa dari kandung, bisa melalui sebab. Jadi kalau ada anak yang bukan anak kandung, tapi kita angkat anak, tapi dia menjadi soleh oleh sebab kita, kalau dia berdoa, insya Allah akan memberikan manfaat kepada orang tua angkatnya. Saya ingin bertanya, jika ingin memiliki teman yang bermaksud seperti berpacaran, lalu saya ingin menasihatinya, tapi saya bingung cara menyampaikannya. Apa kalau dengan bahasa kasih menyindir, dengan memposting larangan maksiat seperti apa Ustadz? Pertama, kita jangan langsung to the point begitu. Ya, langsung gitu, jangan pacaran segala macam. Pendekatan dulu. Kita pertama lihat nih orangnya bagaimana, teman kita seperti apa. Kalau dia masih awam, jangan singgung pacarannya. Karena percuma. Orang itu berpacaran, melakukan maksiat karena tidak mengenal Allah. Kullu man arafallaha bahwa jahil. Kullu man asallaha bahwa jahil. Orang bermaksiat itu, kata Syekhul Islam, termasuk berpacaran karena dia tidak mengenal Allah. Karena tidak cinta Allah. Jadi kewajiban teman dekat adalah membuat teman kita menjadi mengenal Allah dan mengenal agama. Berproses, dakwah itu tidak instan, pelan-pelan. Teman kita pacaran, ngapain pacaran? Itu zina mata, zina mulut, zina telinga. Jangan buru-buru. Dakwah itu hikmah. Khawatir malah dia menganggap kita ekstrim. Ya, jangan dulu. Tidak semua yang benar disampaikan. Lihat situasi, kondisi, pemahaman teman seperti apa. Ya, Allahu a'lam. Terakhir, benarkah saum di hari Kamis? Hadisnya dhaif. Bagaimana? Puasa Senin Kamis itu hadisnya sahih. Hanya tidak ada keharusan harus Senin juga Kamis. Disunnahkan Senin dan Kamis karena Nabi menjelaskan alasan puasa Senin Kamis. Karena pada saat Senin dan Kamis amalan kita dilaporkan ke Allah. Makanya kata Nabi, saya suka di saat amalan kita dilaporkan ke Allah, akhir catatan amal yaitu puasa. Jadi muncul ini banyak sekali ini. Apa? Menampilkan hadis yang dianggap lemah oleh sebagian ulama. Ya ikhwatal iman. Pertama, saya sampaikan. Ya pertama. Fikih hadis itu tidak mudah. Tidak cukup hadis sahih, hadis lemah. Karena background saya hadis. Karena latar belakang saya hadis. Spesialis hadis. Dan saya tahu betul bagaimana ilmu hadis itu tidak kepake di masyarakat. Tetapi kalaupun kita pakai, maka yang dipakai adalah, yang disampaikan adalah hadis sahih yang disepakati ulama. Hadis lemah yang disepakati ulama. Jangan hadis lemah tapi dikhilafkan para ulama. Contoh, saya kritik. Apa? Sunnahnya membaca surah Al-Kahfi di malam dan di hari Jumat. Muncul pendapat. Katanya hadis membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat dhaif, lemah. Lah terus ngapain kaum muslimin? Masa balik ke Yasin? Sekarang ini kaum muslimin jauh dari amal.
dekat kepada bid'ah. Ingat loh, membaca surah Al-Kahfi di malam atau hari Jumat, ulama berpendapat akan hadisnya. Tetapi kita jangan bilang itu dhaif, nggak tepat gitu loh. Tidak tepat. Ada lagi yang menyampaikan ini. Saya dapatkan lagi, ini ada apa lagi ini ulama-ulama hadis yang baru-baru ini belajar hadis. Termasuk, saya belum tahu ya siapa yang berpendapat bahwa hadis tentang puasa Kamis itu dhaif. Saya belum tahu. Tapi kalaupun ada yang mengatakan, kita bilang itu pendapat. Itu pendapat. Dari hasil istihad dia dalam mentakhrij hadis, dia menemukan bahwa hadis tentang keutamaan puasa Kamis dhaif. Silakan, itu pendapat. Tapi tidak semua yang benar disampaikan ke semua orang. Kenapa? Jangan biarkan kaum muslimin berhenti puasa Kamis gara-gara hadis ini. Harus punya fikih, punya pertimbangan. Jangan gara-gara hadis yang dipandang lemah oleh sebagian membuat kaum muslimin tidak lagi beramal. Itu bahaya para jemaah. Contoh misalnya, tasbih bid'ah. Subhah, tahu tasbih ya? Apakah begini, cetek atau yang begini? Kita bilang, ini bid'ah yang tidak disepakati ulama. Siapa yang bilang bid'ah secara mutlak? Bagaimana dengan orang yang sudah usia lanjut? Dia nggak hafal 3-3, dia nggak ngerti. Jangan-jangan ngitung. Sering lupa, jangankan bilangan dikir. Sholat aja, kalau nggak diingetin, 3 rakaat, maghrib, 5. Kalau kita bilang, ditanya, gimana pakai tasbih? Kalau udah nenek-nenek, nggak boleh, bid'ah. Kita bilang, ini kaku ini. Para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan, dan saya pernah bertanya langsung kepada Syekh Shalih Fauzan, apa hukum menggunakan tasbih di saat berzikir? Kata beliau, kalau hanya untuk memastikan bilangannya tepat seperti bilangan Nabi, boleh. Tapi kalau menggunakan tasbih, ada keyakinan bahwa dengan tasbih lebih khusyuk, lebih afdal, lebih besar pahalanya, maka bid'ah. Tapi itu pun dilakukan apabila dilakukan oleh orang yang masih kuat daya ingatnya. Tapi kalau orang yang sudah lemah daya ingatnya, supaya tidak melampaui bilangan yang Nabi tetapkan pada dzikir tertentu, bisa jadi menggunakan tasbih menjadi wajib. Jadi lihat faktor niatnya dan lihat siapa yang menggunakan tasbih. Belajar dalam menerangkan ilmu fikih secara detail, jangan hukumnya bid'ah, haram, hadis yang lemah. Gak begitu fikih. Umat sekarang jauh dari amal, dekat dari maksiat. Jangan bikin polemik. Ya, wallahu taala alam. Saya kira cukup ya. Hah? Langsung boleh. Maksudnya apabila orang yang dipahamkan agama Allah mungkin kebaikan darinya, dan ada 2 orang misalnya itu saja dengan memahamkan agamanya, ada 2 orang yang pemahamannya itu, 1 orang bagus pemahamannya Ustaz, Masya Allah. Bu Dina, maaf, suaranya pecah-pecah. Saya nggak begitu jelas dengarnya. Hah? Nggak mungkin ini Ustaz ganti saya. Isbah ini tolong ganti dong. Masih pecah-pecah Ustaz? Agak pecah, bisa nggak di? Nggak pakai mic, suara Budina nggak pakai mic lebih jelas. Jadi Ustaz ada 2 orang di sini, Nah, ya. Ustaz, ya. Satu pemahaman agamanya Masya Allah bagus, dan satu lagi setengah-setengah, maksudnya nggak bagus seperti tadi. Tapi ketaatan dia ini, yang kedua ini lebih dalam ketaatan kepada dia, itu disebabkan dengan apa Ustaz? Itu apa pertanyaan apa? Itu apa? Yang kedua, maksudnya pemahaman agamanya tidak sama dengan yang pertama. Nggak lebih baik dari yang pertama. Iya, takut dia itu lebih dari yang pertama. Dan hadis yang tadi kan, apabila Allah minta kebaikan, Allah akan pahamkan dengan agama. Disebabkan apa itu Ustaz? Apa? Disebabkan oleh apa? Dan yang pertama, yang kedua ini Ustaz, dua-duanya. Dari apa yang Kalau kita bicara tentang proses orang menjadi baik, itu karena 3 kata Syekhul Islam Taimiyah. Coba perhatikan kata Syekhul Islam, 3 proses baik. Orang baik itu dari hati, lisan, kemudian amal. Hati, ujungnya amal.
Pertama, kalau orang itu ingin baik, pertama dia harus belajar agama. Belajar agama itu artinya paham. Jadi untuk paham aja nggak cukup. Kalau tadi bilang dia lebih baik pemahamannya, nggak cukup. Baik, pertama, kalau ingin jadi baik, dia harus belajar agama dan paham. Paham dengan benar. Yang kata Nabi alaihissalam, inni a'lamukum billah, saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Ini yang pertama. Yang kedua untuk menjadi baik, ya, ini proses kedua nih, belum sampai kepada titik kesempurnaan atau kesolehan. Yang kedua adalah dia harus menghayati, merenung. Kalau kita udah punya ilmu, renungkan, banyak merenung. Kalau orang punya ilmu tapi nggak pernah merenung, nggak bakalan ada rasa takut pada Allah. Kenapa harus merenung? Supaya tumbuh rasa takut pada Allah. Itu rahasianya. Makanya Nabi mengatakan, kata Syekhul Islam, lihat Nabi mengatakan, fa inni akhsyakum lah, saya adalah orang yang paling takut. Tapi kapan Nabi mengatakan saya orang paling takut? Setelah beliau mengatakan saya adalah orang yang paling mengenal Allah, ilmu. Kemudian saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nah ini. Jadi setelah kita dapat ilmu, dapat pemahaman agama yang baik, merenung. Banyak merenung. Meluangkan waktu di malam hari. Waktu paling baik merenung itu malam hari. Sambil tahajud merenung. Merenungi dosa, merenungi kebaikan, berapa yang sudah kekurangan kita, berapa evaluasi, muhasabah. Ini. Setelah merenung lalu muncul rasa takut kepada Allah. Nah, ini awal untuk menjadi orang yang soleh dan soleha, gitu. Tapi Ustadz gini, tapi kok dia taat, tapi dia sendiri walaupun dia ke masjid, dia sholat, dia ngaji, belum merasakan nikmat. Para jemaah, takut itu tidak membuat kita menikmati ibadah. Takut kepada Allah itu mendorong kepada taat dulu. Ingat, takut kepada Allah hanya mendorong kita untuk taat kepada Allah. Untuk tidak berani melanggar larangan Allah itu takut. Nanti kalau sudah takutnya stabil, sudah istiqomah dengan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, baru nanti muncul rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah muncul cinta, baru di situ ada kenikmatan ibadah, namanya khusyuk. Jadi 3 proses ini harus dibuka, Bu Dina. Ilmunya benar atau tidak? Pemahaman agamanya sesuai pemahaman sahabat belum? Bukan. Oh sudah. Baik. Kemudian sudah sering merenung atau tidak dia? Kalau dia tidak pernah merenung, dia selalu merasa dirinya hebat, tidak pernah evaluasi diri, tidak pernah muhasabah, tidak pernah introspeksi diri, nggak bakal, walaupun dia ustadz, paling bermasalah dia ustadz. Nggak jamin ustadz. Kenapa? Karena dia hanya punya ilmu tapi tidak pernah merenung, tidak pernah introspeksi diri. Nah itu, kalau sudah introspeksi diri, sudah merenung, sudah evaluasi diri, baru mulai muncul rasa takut, baru kepada taat. Nah taat ini namanya amal. Begitu, jelas ya? Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.